Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan pernah jauh dari suatu penerapan konsep usaha dan energi. Mulai dari aktivitas yang kita lakukan, hingga sumber energi yang kita gunakan sehari-hari, semuanya melibatkan perpindahan dan transformasi energi. Lalu, bagaimana sih konsep usaha dan energi yang sebenarnya? Kita mulai dari usaha. Apa itu usaha? Usaha adalah perpindahan energi yang menghasilkan perubahan atau perpindahan dalam keadaan suatu benda. Dengan kata lain, apabila tidak terjadi suatu perubahan atau perpindahan kepada benda tersebut, dapat dikatakan kita tidak melakukan suatu usaha. Kita ambil contoh. Ketika kita sedang mengayuh sepeda, sepeda akan berpindah tempat. Maka, dapat disebut telah melakukan suatu usaha. Namun, berbeda ketika kita mendorong tembok. Dalam kasus mendorong tembok, meskipun seseorang telah mengeluarkan tenaga yang sangat besar, tembok tersebut tidak mengalami perpindahan. Oleh karena itu, dapat dikatakan tidak ada usaha yang dilakukan pada tembok tersebut. Usaha sendiri dapat dihitung dengan rumus W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha, F adalah gaya yang diterapkan, dan S adalah jarak yang ditempuh oleh benda. Sementara itu, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Dalam kehidupan kita melihat berbagai bentuk energi yang menjalani proses usaha. Ada banyak macam energi dalam aktivitas manusia. Salah satunya adalah energi kinetik dan energi potensial. Pertama, mari kita fokus pada energi kinetik. Energi kinetik adalah bentuk energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya. Besarnya energi kinetik tergantung pada massa benda dan kecepatannya. Energi kinetik dapat dihitung dengan rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana m adalah massa dalam kilogram dan v adalah kecepatan dalam meter per sekon. Semakin besar massa atau kecepatan suatu benda, maka semakin besar pula energi kinetiknya. Contohnya, ketika mobil bergerak dengan kecepatan tertentu, mobil tersebut memiliki energi kinetik yang sebanding dengan massa dan kecepatannya. Begitu pula dengan sepeda, pesawat, atau objek bergerak lainnya. Selanjutnya adalah energi potensial. Apa itu energi potensial? Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena posisi, bentuk, ataupun keadaannya. Contoh energi potensial mulai dari benda-benda besar seperti planet di tata surya, hingga contoh-contoh kecil seperti apel yang jatuh dari pohonnya. Ouch! Semuanya memiliki potensi untuk jatuh ke bawah atau mendekati sumber gravitasi. Energi potensial sendiri dapat dirumuskan menjadi EP sama dengan M kali K kali H, di mana M adalah massa dalam kilogram, K adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian dalam meter. Teman-teman semuanya, baik energi kinetik maupun potensial, keduanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain, seperti energi panas, energi listrik, dan lain-lain. Tetapi, total energi dalam suatu sistem akan selalu konstan, menurut hukum kekekalan energi. Selanjutnya adalah energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah total energi kinetik dan potensial suatu sistem. Energi kinetik terkait dengan gerakan, sedangkan energi potensial terkait dengan posisi atau keadaan potensial suatu objek. Nah, prinsip kekekalan energi mekanik sendiri menyatakan bahwa energi mekanik total suatu sistem tetap konstan, asalkan tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem. Ini berarti energi tidak bisa diciptakan atau dihancurkan, hanya bisa dipindahkan dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, persamaan energi mekanik dapat dituliskan sebagai EM sama dengan EK plus EP. Nah, supaya lebih paham, mari kita simak contoh soal berikut ini. Sebuah apel berada di atas pohon dengan ketinggian 10 meter dari tanah. Apel tersebut memiliki massa 0,1 kg
dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Apel tersebut kemudian jatuh ke tanah. Tentukan energi mekanik yang dimiliki apel ketika berada di posisi awal sebelum jatuh, 5 meter sebelum menyentuh tanah, dan saat menyentuh tanah. Pada kondisi pertama, benda sedang tidak bergerak atau kecepatan sama dengan 0, maka energi kinetiknya pun sama dengan 0. Sehingga dapat kita ketahui bahwa energi mekanik sama dengan energi potensial benda, dan didapatkan energi mekanik pada kondisi pertama sama dengan 10 Joule. Pada kondisi kedua, apel berada di ketinggian 5 meter dari tanah. Kecepatan apel di posisi ini dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan gerak jatuh bebas sebagai berikut, di mana Vt adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal, A adalah percepatan, dan S adalah jarak. Sehingga didapatkan kecepatan akhir apel pada kondisi kedua adalah 10 meter per sekon. Sehingga dapat kita hitung energi mekanik pada kondisi kedua adalah energi kinetik ditambah energi potensial, yakni energi mekanik sama dengan 10 Joule. Pada kondisi ketiga, dikarenakan benda sudah menyentuh tanah, maka benda tidak memiliki energi potensial atau energi potensial sama dengan 0, sehingga dapat kita hitung energi mekanik sama dengan energi kinetik. Tetapi sebelum itu, kita harus menghitung kecepatan akhir benda tersebut menggunakan persamaan gerak jatuh bebas, dan didapatkan kecepatan akhir apel adalah akar 200. Kita masukkan ke rumus energi mekanik sama dengan energi kinetik, dan didapatkan energi mekanik sama dengan 10 Joule. Nah, teman-teman, dari contoh soal yang telah kita paparkan, dapat kita ketahui bersama bahwa energi mekanik apel akan selalu sama pada setiap kondisi, baik kondisi pertama, kondisi kedua, maupun kondisi ketiga. Hal ini telah sesuai dengan prinsip kekekalan energi mekanik sendiri, yakni energi mekanik total suatu sistem akan selalu konstan asalkan tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem. Nah, itu tadi pembahasan kita hari ini tentang bagaimana penerapan usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari usaha, energi kinetik, potensial, hingga penerapan energi mekanik. Kita ketahui bersama bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita akan selalu berdampingan dengan penerapan konsep usaha dan energi, mulai dari aktivitas kecil seperti bersepeda, berlari, hingga aktivitas yang besar seperti sistem tata surya. Semuanya melibatkan perpindahan dan transformasi energi. Nah, teman-teman, terima kasih telah menonton video ini dan telah menyertai kami dalam perjalanan ini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa.